Hai kawan, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel saya. Pernah nggak kamu menjumpai seseorang yang memiliki pola pikir biner? Pola pikir biner adalah di mana seseorang membagi dunia menjadi dua kategori, baik buruk, benar salah, hitam putih, dan lain sebagainya. Mungkin sebagian kamu menganggap pola pikir ini biasa saja. Nothing matters. Tapi, jika kita mau menelisik lebih jauh, pola pikir ini jelas berbahaya. Lantas, apa saja sih bahayanya? Mari simak video ini dari awal hingga akhir sampai kamu benar-benar mendapatkan seluruh insight-nya. Check it out. Yang pertama, menyederhanakan kenyataan. Orang yang memiliki pola pikir biner terlalu menyederhanakan realita yang pada hakikatnya tidak sesederhana itu. Sehingga dia menjadi keliru dalam mengambil sebuah keputusan. Sebagai contoh, bila terjadi sebuah konflik pada dua kubu, seseorang yang berpikiran biner akan fokus pada siapa yang benar dan siapa yang salah, sehingga dia tidak fokus pada penyelesaian konflik atau menjadi penengah yang baik. Padahal tidak ada kubu yang betul-betul pada pihak yang benar dan tidak ada kubu yang betul-betul di pihak yang salah. Karena itu, yang dia anggap benar berpotensi untuk bersalah dan dia anggap salah berpotensi juga untuk menjadi benar. Pada pola pikir biner sempat meracuni masyarakat Indonesia di tahun 2019 saat mereka terpolarisasi menjadi dua kubu, cebong dan kampret, sehingga terjadilah politik identitas. Kontestasi politik bukan lagi menjadi pesta demokrasi, akan tetapi laksana dua pasukan yang hendak berperang. Bila saya di kubu cebong, maka saya dianggap anti-Islam dan seolah dipaksa untuk membenci kubu kampret. Dan bila saya di kubu kampret, maka saya dianggap anti-Pancasila, intoleran, dan Islam garis keras. Padahal politik hanyalah persoalan preferensi. Bukan karena saya memilih Pak Prabowo, maka otomatis saya membenci Pak Jokowi. Polarisasi telah membuat renggang hubungan antara keluarga hanya karena beda pilihan politik. Padahal, alasan bedanya preferensi konstituen memiliki ragam. Seperti, bila memiliki Pak Jokowi yang notabene datang dari masyarakat sipil, Pak Jokowi diharapkan bisa merakyat dan mengerti keluh kesah rakyat. Dan bila memilih Pak Prabowo yang notabene datang dari militer, diharapkan Indonesia menjadi negara yang berwibawa di mata dunia. Pola pikir biner akan memicu polarisasi, dan polarisasi akan mengikis kedewasaan dalam berdemokrasi dan menggerus keakraban dalam berpolitik. Bukan berarti partai nasionalis itu anti agama, dan partai agama bukan berarti anti Pancasila dan nasionalisme. Jangan sekali-kali kawan kita benturkan nasionalisme dengan agama, karena keduanya mampu berjalan bersama-sama dalam melengkapi khazanah keindonesiaan. Bukan berarti bila saya memilih Pak Prabowo, saya harus membenci Pak Jokowi. Bila saya memilih partai Islam, saya otomatis membenci nasionalisme. Ketahuilah, itu hanya masalah preferensi, karena setiap orang berhak memilih paslon yang mana dia jagokan dan partai mana yang ingin dia pilih. Saya berdoa agar Indonesia tidak lagi terjebak pada pola pikir biner, sehingga indeks demokrasi kita semakin merosot. Kita harus bersukacita menghadapi pesta demokrasi di tahun 2024 nanti. Jangan sampai kita termakan isu bila si A jadi presiden, maka negara kita akan menjadi negeri komunis.
Dan bila si B jadi presiden, maka negara kita akan berubah menjadi negara khilafah. Indonesia, saya akan selalu berdoa akan selalu menjadi negara Pancasila dengan keberagaman dan keunikan yang ada. Tugas kita sekuat tenaga menjaga negeri kita tercinta NKRI agar selalu utuh dan berjaya. Yang kedua, cenderung tidak toleran terhadap perbedaan. Seorang dengan pola pikir biner akan merasa kesulitan untuk menerima pendapat orang lain, dan tidak jarang dia memaksakan orang lain memiliki pendapat yang sama dengan dirinya. Seorang dengan pola pikir biner membagi hidup menjadi dua kubu. Contohnya, kubu baik dan buruk. Dia menganggap segala sesuatu jika tidak baik, maka dia otomatis buruk. Pola pikir ini sangat berbahaya karena dapat memicu intoleransi terhadap seseorang ataupun sesuatu. Sebagai contoh, seseorang yang berpandangan bahwa seseorang boleh menikah jikalau sudah sukses saja, dan kalau belum sukses jangan coba-coba menikah. Orang seperti ini berupaya mematenkan apa yang dia yakini tanpa tapi, dan kemudian mengeneralisir bahwa semua orang harus berpikiran yang sama dengan dirinya. Seorang yang berpikiran biner tidak mau mengerti bahwa hidup banyak detail-detailnya. Orang yang memilih nikah memiliki bermacam alasan, seperti menghindari perzinahan, ingin hidup lebih teratur, ingin punya keturunan, atau ingin menggapai taraf hidup yang lebih baik. Sekalipun orang tersebut belum masuk kategori orang sukses, setidaknya dia tidak berkekurangan dan mau bertanggung jawab dengan keluarganya. Orang yang berpikir biner menyempitkan pikirannya dengan membagi hidup menjadi dua pilihan. Padahal hidup memiliki banyak pilihan dan alternatif. Inilah yang membuatnya intoleran terhadap cara pandang orang lain, sehingga dia hidup dalam lingkaran yang sempit yang akan membelenggu dirinya. Untuk terhindar dari pola pikir biner, seseorang hendaknya membuka perspektif baru dan tidak menutup diri dengan pendapat yang berbeda. Yang ketiga, meningkatnya ketidaknyamanan. Seseorang dengan pola pikir biner hidup dalam ketidaknyamanan. Ini terlihat saat dia berhadapan dengan dua pilihan yang sulit. Di alam pikirannya, seolah semesta memaksa dia memakan buah si malakama. Bila dimakan, maka bapaknya mati. Dan bila tidak dimakan, maka ibunya lah yang mati. Padahal belum tentu dengan memakannya atau tidak memakannya, hal tersebut benar-benar terjadi. Sobat, kamu seharusnya tidak mematok segala sesuatu memiliki dua pilihan saja. Karena hidup memiliki banyak sekali kemungkinan. Oleh karena itu, pola pikir biner hanya mempersempit ruang gerakmu dan membuatmu menjadi seorang peragu dalam menentukan sikap. Seharusnya kamu belajar untuk luas terhadap pilihan yang lain. Janganlah sampai kita menjadi pribadi yang kaku, yang enggan menoleh ke perspektif baru. Sebagai contoh, saat kamu lulus kuliah, orang tuamu menanyakanmu apakah kamu ingin menjadi PNS atau justru menjadi karyawan swasta. Di masyarakat kita umumnya, setelah lulus kuliah, maka orang tua akan cenderung menasihati anaknya untuk mencari pekerjaan dengan menjadi pegawai negeri sipil atau karyawan swasta. Jarang sekali orang tua yang menganjurkan anaknya untuk berwirausaha atau terjun di industri kreatif karena ijazahnya dianggap sia-sia. Dengan menetapkan sesuatu terbatas pada dua pilihan, membuat sempit ruang gerakmu. Apa yang salah dengan berwirausaha jika memang wirausaha jalan yang harus kamu tempuh? Tidak ada kata sia-sia atas ijazah yang kamu peroleh. Ijazah hanyalah bukti kamu telah menempuh sebuah jenjang pendidikan.
Ijazah hanyalah sebuah kertas. Manfaat atau tidaknya kuliah kamu tergantung seberapa besar implementasimu terhadap ilmumu. Jangan memaksakan apa yang bukan menjadi jati dirimu hanya karena ingin memenuhi hasrat orang lain yang belum tentu peduli akan nasibmu. Perluas kuantitas pilihan hidupmu agar kamu tidak menyesal atas suatu pilihan yang sebenarnya bukan pilihanmu. Lebih baik kamu mengambil sesuatu yang menjadi pilihanmu sekalipun itu gagal. Karena kamu tidak akan terlalu kecewa dibuatnya, karena itu merupakan pilihan kamu. Namun jika kamu gagal karena pilihan orang lain, maka kamu akan lebih rentan untuk kecewa. Yang keempat, tidak mampu memandang dunia secara menyeluruh. Seorang dengan pikiran biner hanya memandang sesuatu dengan paradigma hitam dan putih. Bila dia memandang tokoh yang dia kenal baik dan kemudian berbuat kekeliruan, maka dia akan menjudge sebagai orang yang hipokrit atau munafik. Padahal tokoh tersebut juga manusia yang bisa benar dan juga bisa salah. Seolah memaksa tokoh atau public figure tersebut harus tampil sempurna terus-menerus tanpa cacat. Dan kalau bisa mendekati kesucian para malaikat. Orang tersebut akan tersiksa dengan cara pandangnya sendiri. Sebagai contoh, kita sering melihat berita seorang gubernur yang sudah bekerja dengan baik dan menuai banyak prestasi, tapi tetap saja ada sebagian orang yang lebih fokus ke titik kurangnya daripada kinerja dan prestasinya. Seperti pepatah bilang, human can't see the forest for the tree. Orang seringkali tidak dapat melihat hutan hanya karena pepohonan yang ada di dalamnya. Manusia cenderung melihat kekurangan seseorang daripada kelebihannya, sehingga indahnya hutan tidak terasa begitu indah hanya karena ada beberapa pohon yang tumbang di dalamnya. Bila melihat orang lain, orang yang berpikiran biner cenderung fokus pada kekurangannya. Dan bila melihat dirinya sendiri, dia lebih mentoleransi segala keburukannya. Oke sobat, cukup sekian video dari saya. Semoga kita terhindar dari pola pikir biner agar kita dapat memandang hidup yang lebih berwarna. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.